Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Adi Mutakin. Di sini saya bertugas sebagai observer 1. Berikutnya, Dan saya Mardiana bertugas sebagai observer kedua. Saya Eka Handayani sebagai coach. Dan saya Abdurrahman di sini bertugas sebagai coach. baiklah Bapak Ibu, saya selaku observer pertama pada kegiatan kali ini, sebelumnya akan menyampaikan indikator apa yang akan saya observasi berdasarkan rubrik yang telah ditentukan dalam penugasan program guru penggerak. Ya, ini terlihat pada praktek Alor Tirta dalam kegiatan coaching yang dilakukan kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin menanyakan beberapa hal dengan Bapak Ibu. Pada kegiatan praktek coaching yang dilakukan, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan? Saya sebagai coach, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang paling Ibu prioritaskan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Saya akan memprioritaskan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita bisa memulai kegiatan praktik coaching kali ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam, Pak Rahman. Bagaimana nih kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, Bu. Secara psikologi atau perasaan, kemudian psikologi, fisik, baik, Bu. Tapi nih, ada sesuatu yang mengganjal atau yang nggak enak lah. Kalau boleh ulun mohon izin sebentar minta waktu pian, Bu, ya. Oh, begitu ya, Pak. Silahkan, Pak Rahman. Jangan sungkan. Kebetulan saya sudah jam istirahat kok. Silahkan, Bapak. Begini, Bu. Saya ingin bercerita nih mengenai masalah yang sekarang terjadi di sekolah saya. Khususnya pada percakapan ini, harapan saya tuh bisa mendapatkan solusi yang kami hadapi nantinya. Amin, Pak. Minimal dengan kita saling percaya ya Pak Rahman ya, terbuka dan menjaga dalam percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan pian mendapatkan titik terang,
tentang permasalahan atau keresahan yang sedang Bapak hadapi. Lalu nih Pak, bagaimana gambaran masalah yang Pian sedang hadapi sekarang nih Pak? Oh ya, jadi begini Bu Eka ya. Setelah kemarin pelaksanakan in-house training, saya dan rekan sejawat di sekolah saat ini lagi mengalami kebingungan nih. Dan jujur belum 100% menyelesaikan progres pengisian pada aplikasi PMM. Walaupun sekolah kami ini baru mendaftar Mandiri Belajar, IKM Mandiri Belajar, Bu, namun ada keresahan apabila semua guru di sini belum login dan belum sampai selesai menyelesaikan progres pengisian sampai dan aksi nyata itu, Bu. Bagus sekali pandangan Bapak Abdurrahman ini ya. Menyimak apa yang telah Bapak sampaikan, memang benar adanya walaupun sekolah masih IKM, mandiri, belajar, namun sangat dianjurkan untuk pengisian PMM, minimal kelas 1 dan kelas 4. Yang sudah selesai, sih syukur sekali ya Pak ya. Syukur-syukur nih semua guru ikut mengisinya. Lalu nih menurut Bapak apa yang ingin dicapai bila nanti permasalahan tersebut sudah bisa diatasi? Kalau menurut pemikiran saya Bu ya, ada keinginan besar nih setelah misalnya semua guru itu maunya paham dengan pengisian aplikasi PMM tersebut, kemudian mampu secara mandiri dan punya inisiatif nih Bu, menyelesaikan semua tahapan-tahapan tadi, dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Saya menginginkan pemahaman akan implementasi kurikulum Merdeka ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana nantinya dapat diimplementasikan secara berkesinambungan sehingga terciptanya budaya positif di sekolah. Jadi begini Bu ya, saat ini kami baru kelas 1 dan 4 yang memulai, tapi masih kalau di 50% sih belum, kayaknya masih seperempat jalan aja, dan semangatnya tuh hilang Bu. Nah begitu. Luar biasa Bapak Nit terhadap harapan, imaji, perhatian, berdasarkan keresahan yang timbul dari masalah yang Bapak serta teman-teman hadapi, ini harus benar-benar mendapat perhatian dan tindak lanjut ya untuk mendapatkan solusinya ya Pak ya. Menurut Bapak nih, apa saja sih sebenarnya faktor penyebab dan juga faktor yang bisa membuat masalah ini dapat hilang atau teratasi nih Pak? Oh iya Bu, kalau menurut hemat ulun, ada beberapa faktor penyebab kebingungan saya sendiri dan rekan-rekan guru akan ketidaktercapaiannya pengisian progres PMM itu Bu. Mungkin antara lain seperti ini. Pertama, posisi kurikulum sekolah kami ini masih mandiri belajar. Jadi kami merasa tidak adanya tuntutan harus selesai. Bahasa Banjar itu masih boleh lah, santai-santai lah. Kemudian tingkat pemahaman yang terlalu jauh, seperti kurikulum mandiri berubah. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan sekolah terdekat kami yang sudah mendaftar kurikulum mandiri berubah Bu, mereka tahun ini ada tuntutan, ada kewajiban, dan harus atau wajib paham. Pokoknya sampai penilaian, sampai rapot tercetak mandiri berubah itu untuk kelas 1 dan 4. Kemudian beberapa faktor lainnya itu karena belum adanya tuntutan batas waktu. Nah, karena tidak ada tuntutan batas waktu ini, anggap ya minimal setahun lah. Kalau mandiri berubah itu kan di Desembernya saya harus selesai nih, langsung cetak rapot. Nah, maka dari itu guru kelas 1 dan 4, kemudian termasuk saya sendiri, ya santai, kemudian sedikit aja lah perhatian ke arah sana. Oke. Terus melihat lagi pandangan yang sama, kalau misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menunda pengisian PMM tersebut adalah melihat guru-guru lain atau guru kelas lain, pandangan yang bersikap sama itu kurang inisiatif tadi Bu. Inisiatif atau dorongan dari dalam, misalnya, oh ini saya kelas 1 4 nih, walaupun mandiri belajar, kayaknya wajib bisa untuk sekarang ini secepatnya, walaupun belum tuntutan cetak rapot.
Kemudian dari luar ini kayaknya ada pengaruh-pengaruh misalnya dari teman-teman yang terlihat santai tadi, Ibu. Nah, jadi faktor-faktor penyebab dari dalam tadi sangat-sangat mempengaruhi lah. Kemudian guru ya, ada beberapa guru yang sedikit agak gaptek, ya gagal teknologi. Sebenarnya sih kada tidak tahu juga sih kalau pengisian PMM ini. Jadi walau ingin belajar IKM, DPMM, tapi karena tidak ada yang membimbing, mulai tahap instalasi aplikasinya, registrasi sampai pembelajaran, maka sama sekali pemanfaatan HP ini secara maksimal hanya batasan di medsos saja. Karena kalau dibanding-banding medsos dengan PM ini ya tidak terlalu sulit juga sih. Kemudian faktor yang bisa membuat masalah di atas itu hilang menurut saya, Bu, ya. Pertama, si gurunya ini dari dalam diri ini harus ada dorongan atau kesadaran, Bu. Kesadaran diri mengelola dirinya, manajemen. Kemudian faktor dari luar adalah motivasi. Motivasi karena ingin mendapatkan suatu, motivasinya ini ya paling tidak, ini aku sudah selesai nih, ini aku mampu nih. Jadi ada dorongan dari situ, Bu. Ya, sungguh luar biasa nih Bapak Abdurrahman ya atas analisa faktor penyebab maupun identifikasi faktor apa saja yang dapat membuat masalah itu dapat hilang. Nah, Bapak Rahman, menurut pemikiran Bapak nih, apakah Bapak ini memiliki suatu gagasan ataupun ide nih untuk mengatasi masalah keresahan Bapak nih? Mungkin ada nggak, Pak? Oh iya. Kalau sementara, Bu, ya, kalau sementara gagasan dari diri ulun sendiri, itu untuk mengatasi masalahnya adalah pertama, rasanya sangat penting ini. Tempat atau wadah, atau komunitas misalnya, kemudian waktu dan program pembimbingan secara khusus yang terjadwal untuk kami ini supaya bisa duduk bersama, musyawarahkan apa yang perlu dipelajari dan setiap tahapan IKM di aplikasi PMM tersebut. Kemudian wadah tersebut paling tidak diklopkan, dibentuk menjadi sebuah wadah yang nyata lah, misalnya komunitas KKG Mini misalnya atau sejenisnya. Yang di dalamnya ada aksi nyata tadi, Bu. Kegiatan yang terprogram, terrealisasi dengan baik, kemudian berkesinambungan, dan prioritas tadi masalah PMM ini. Kemudian cara lain, gagasan lain menurut saya adalah mengutamakan pembahasan, memaksimalkan pemanfaatan laptop dan handphone ini, Bu. Mempelajari khususnya masalah IKM di PMM tersebut. Karena sebagaimana di atas tadi, kalau untuk handphone kebanyakan seperti ulun sendiri nih atau saya sendiri banyak main di medsos atau di YouTube segala macam. Kenapa kok untuk PMM ini padahal tagihan atau kewajiban bagi kita untuk bisa, kenapa tidak dimanfaatkan untuk masalah hal-hal seperti itu? Kemudian mengenai waktu misalnya, kalau sudah terbentuk komunitas, programnya ada, gagasan menurut saya adalah peserta ini paling tidak mencapai kata sepakat atau mufakat nih. Misalnya 1 kali dalam seminggu melakukan pertemuan rutin, membahas masalah pada setiap kegiatan di program tersebut. Pencapaian misalnya 1 minggu pertama modul 1 sampai aksi nyata, sudah minggu kedua berlanjut. Mungkin seperti itu, Bu. Ada wadah atau komunitas, kemudian program dilaksanakan, berkesinambungan, kemudian ada waktu yang menentukan pelaksanaan itu nyata adanya, dan memilih mana yang skala prioritas dan mendesak begitu, Bu. Waduh, nih Bapak nih sangat sistematis banget nih ya Pak atas pandangan Bapak nih terhadap masalah yang dihadapi ya. Oke nih Pak, menurut Bapak nih berapakah gitu ya skala tingkat keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan bagaimana nih Pak ya cara mengatasi gangguan yang nantinya terjadi? Oh iya. Memang, Bu, ya, kalau mengukur skala keberhasilan ini memang harus ada bukti otentik atau ya catatan dokumen lah. Kalau sementara ini menurut saya ukuran keberhasilan rencana aksi di atas yang akan kami laksanakan itu dilihat dari progres pencapaiannya, Bu.
Pertama, misalnya selesainya pembelajaran IKM di PMM untuk 8 orang. Kami kan Bu, dalam satu sekolah itu ada 9 orang nih termasuk kepala sekolah. Jadi 6 orang guru kelas, 2 orang guru bidang. Nah, jadi harapan kami 8 orang ini sudah bisa lah menyelesaikan sampai akhir modul tahapan PMM itu skala prioritas yang dianggap berhasil Bu, untuk 8 orang. Kemudian dalam pelaksanaan hal tersebut sangat penting itu adanya praktek baik atau aksi nyata yang dilaksanakan agar pengalaman budaya positif yang sesuai profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud di sekolah. Kemudian dari gagasan atau misalnya rencana dan pencapaian tadi itu pasti tidak segampang atau semudah yang kami semulus, misalnya harus mulus dilaksanakan Bu ya, karena pasti ada gangguan-gangguan Bu yang mungkin bisa terjadi nanti. Kalau misalnya dipetakan seperti ini Bu misalnya, karena kita hubungannya ke jaringan internet, pastinya paket habis atau gangguan sinyal, maka pihak sekolah ini harapan saya sementara ini adalah menyediakan layanan internet gratis di sekolah. Karena untuk kepentingan sekolah dan pelaksanaan pengisiannya pun di sekolah juga. Melihat hal tersebut Bu ya, gangguan yang terjadi itu bisa dipetakan tadi, ada hal lain yang mungkin terjadi yaitu tidak konsistennya dalam pemanfaatan PMM ini. Apalagi minggu-minggu pertama nih misalnya semangat banget mengisi Bu ya, minggu kedua mungkin ada down kah, ya, atau ada teman-teman yang sebagian tidak hadir kah, gitu. Terus keinginannya ketidakkonsistenan ini adalah untuk mengatasinya itu kami harus saling mengingatkan, menyemangati dan kemudian kembali fokus pada target capaian. Agar tahun depan kalau misalnya wajib mandiri berubah, kami sudah siap. Dan terakhir mungkin kendalanya dan cara-caranya itu adalah ketidakpahaman dari beberapa fitur di PMM ini. Maka perkiraan kami ini seandainya misalnya itu terjadi, mengundang narasumber yang berkompeten Bu. Demikian Bu Eka. Luar biasa nih Bapak nih. Berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi ya, baik rencana, aksi, dan cara mengatasi gangguan yang mungkin terjadi, apa nih kira-kira komitmen Bapak beserta teman-teman terhadap rencana tersebut nih Bapak? Oh iya, benar sekali Bu, kata Ibu. Apabila segala rencana, aksi, kemudian cara-cara atau strategi mengatasinya itu tanpa adanya komitmen, kayaknya itu sekedar batasan wacana atau rencana yang terlaksana tapi tidak selesai. Jadi kalau bicara komitmen Bu ya, insya Allah dengan Bismillah nih, ulun atau saya coba kepada kepala sekolah dulu sebagai pemangku kepentingan. Saya mencoba mengajak kerjasama kolaborasi dengan beliau, paling utama izin dengan kepala sekolah, kemudian mengajak rekan sejawat. Ajakan itu pun kalau tanpa koordinasi terus-menerus, kemudian disertai dengan program yang jelas nyata disepakati bersama, maka kayaknya tidak bisa tercapai dengan baik atau maksimal. Jadi mengkoordinir kepada teman-teman secara berkesinambungan itu hal yang sangat penting Bu. Komitmen kami seperti itu. Memang benar ya Pak Abdurrahman ya. Disinilah sebenarnya pentingnya kerjasama ya. Dan pandangan yang sama nih agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah dibuat. Lalu bagaimana ya nanti dengan tindak lanjutnya setelah sesi percakapan kita ini nih Pak Abdurrahman? Oh iya, betul sekali Bu ya. Agar coaching pertama, kemudian setelah saya melaksanakan, beri waktu saya Bu ya, misalnya 2 minggu. Kan minggu pertama perencanaan, pembuatan program, mengkoordinasikan kepada kepala sekolah atau izin dengan beliau dan kepada rekan sejawat. Maka otomatis ada tindak lanjut nih maksudnya Bu ya. Iya. Oke. Ya mungkin begini Bu. Semoga dalam 2 minggu ke depan setelah percakapan coaching kita hari ini, saya bersama tim kerjasama tim ini sudah dapat menyelesaikan pencapaian target pengisian PMM. Karena apabila kami tidak merencanakan lebih dahulu,
memprogramkan, mengkoordinir, berkomitmen, maka tidak mungkin 2 minggu itu bisa selesai. Mudah-mudahan nih saya juga tetap semangat mengisinya, kemudian teman-teman juga saling mendorong kami satu sama lain agar skala atau misalnya pencapaian tadi sesuai dengan harapan. Dan pada akhirnya kami dapat merefleksikan kembali hasil capaiannya untuk bisa diperbincangkan atau dimusyawarahkan dengan Pian lagi, Bu. Luar biasa nih Bapak Abdurrahman nih ya, perbincangan kita nih pada hari ini ya Pak ya, sangat menarik sekali. Dan Ulun pun ya sebagai mitra Pian di sini Pak Abdurrahman ya, mendapatkan suatu nilai positif ya Pak, dari apa yang telah Bapak paparkan, apa yang telah Bapak ucapkan ya Pak ya. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira sebagai penutup nih ya Pak ya, kesimpulan apa nih yang dapat Bapak Abdurrahman ini ambil dalam percakapan kita pada coaching kali ini nih Pak? Oh iya, minta izin Bu Eka ya untuk kesimpulan ini. Memang sebenarnya eloknya nih, kalau eloknya itu kesimpulan itu adalah pada saat memang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Bu ya. Tapi anggap ini adalah sebagai penguat dari Pian ke Ulun. Untuk kesimpulannya, apabila menghadapi kesulitan nih, menurut saya nih langkah pertamanya adalah identifikasi dulu masalah. Karena apabila setiap masalah tidak diidentifikasi penyebabnya, kemudian sambil mencari jalan keluarnya bersama kepala sekolah, rekan sejawat, maka masalah itu bisa ngambang dan bisa berkepanjangan. Alih-alih ingin mencari solusi, ini malah bisa menambah. Karena kita sadari bahwa dalam tugas kita sebagai guru, khususnya dari yang saat ini kami kurikulum Merdeka, terus daftar ke kurikulum Merdeka Belajar, tuntutan dari pemerintah dan dinas sekarang ini kan lumayan banyak Bu ya untuk guru. Oke. Jadi identifikasi masalah itu sangat-sangat penting bagi kami. Kemudian hasil dari identifikasi tadi kami kelompokkan, kemudian bisa dibuat sebuah rencana program untuk dijadikan bahan-bahan perbincangan dalam musyawarah kami. Nah, hasil musyawarah itu bisa dijadikan sebuah rencana program yang dapat dilaksanakan menjadi skala prioritas mana yang akan mampu kami bisa laksanakan dengan baik. Kemudian paling penting di sini adalah tumbuhkanlah komitmen bersama untuk mencapai tujuan tadi. Terakhir, tindak lanjut hasil kegiatan dengan merefleksikan kegiatan tadi dan coaching lagi lah, sesuai dengan Ibu untuk menyampaikan hasil tindak lanjut tadi, coaching lagi lah, oke, untuk merefresh tindak lanjut tadi Bu. Ya Bu, demikian Bu. Luar biasa nih Pak Abdurrahman ya, percakapan kita pada hari ini nih ya Pak ya. Berhubung waktunya sudah habis, terus sudah habis ya Pak ya. Dan percakapan singkat ini bagaimana nih Pak kalau saya tutup saja nih pertemuan bincang-bincang kita pada kali ini nih, kan Bapak sudah janji nanti ya akan menghubungi saya lagi ya Pak ya. Iya Bu, insya Allah Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas perkenan Ibu untuk meluangkan waktu mendengarkan, anggap ya sharing dan curhat pada kesempatan hari ini Bu. Ya Pak, lain kali kita sharing lagi ya Pak nih, berhubung waktunya sudah habis nih ya Pak, sudah habis nih, jadi saya tutup saja ya Pak ya. Pertemuan kita kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eka. Ya, sama-sama Bapak. Sudah melakukan tahapan lalu kita dengan baik, di mana mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi fokus pengelolaan yang dihadapi, kemudian menanyakan rencana aksi, sampai dengan menanyakan kesimpulan. Dan tadi komitmen coach sudah sampai tahap tanggung jawab. Coach sendiri juga sudah menemukan solusi untuk kesalahannya. Saya ingin menanyakan kepada coach, dari percakapan coaching tadi,
apa indikator Mbak Desi yang sudah Bapak Ibu kembangkan? Silakan kepada coach. Ya, saya sebagai coach tadi sudah mengembangkan indikator kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga ia mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sehingga berkomitmen untuk melakukannya dengan baik. Baik, selanjutnya untuk kedepannya apa indikator kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach? Yang akan datang, saya nantinya akan melakukan praktik coaching lagi, yaitu saya berusaha untuk fokus memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif lagi dengan baik. Baik, saya rasa cukup kegiatan praktik coaching kita kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian kegiatan coaching kami kali ini. Salam dari kami, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.